Oke, baiklah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Agus Purwanto sebagai fasilitator kita hari ini, yang terhormat Bapak Ibu guru sebagai peserta diklat program Sekolah Penggerak. Pada hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Agus Purwanto mengenai asesmen. Tapi sebelumnya, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking hari ini akan dibawakan oleh Ibu Erna. Kepada Ibu Erna, kami persilakan. Oh, maaf, saya kembalikan ke Pak Agus dulu ya. Pak Agus, maaf ya. Pak Agus. Kami persilakan kepada Pak Agus, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Sebelum memulai materi pembelajaran kali ini, marilah kita sejenak melakukan doa, ya, berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Agus. Sekarang kepada Bu Erna Yadis, dipersilahkan untuk ice breaking. Terima kasih kepada ice breaking. Mudah-mudahan ya kita semuanya tetap semangat. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita nih lagu tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Masih ingat Ibu apanya syairnya? Ibu masih Bu. Masih Bu. Sebagai instruktur masih ingat syairnya? Iya Bu. Ya. Kalau masih ingat, kita langsung aja di sini. Jika ada kata benda di dalam lagu itu, kita ganti dengan anu. Ya. Misalnya, tik-tik-tik bunyi hujan. Di atas anu. Di atas. Hujan Pak Gus, hujan. Ya. Ya di atas genting atau di atas hujan? Kita bisa ini sama-sama. Ya. Bisa Bu. Coba Bu. Ya. Udah tahu apanya aturannya? Sudah. Ya. Tik-tik-tik bunyi di atas anu. Airnya turun. Anunya turun tidak terkira. Lihat, cobalah tengok. Anu dan anu. Bahasa semua. Oh. Iya. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Niken. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Bu Erna yang sudah membawakan speaking. Sekarang kita akan mulai materi kepada Bapak Agus Purwanto. Dipersilahkan. Ya, baiklah. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Pada kali ini kita akan membicarakan mengenai asesmen, ya. Mohon tunggu sejenak, kita akan
menampilkan tentang asesmen. Apa itu asesmen, pengertiannya, pembagiannya, dan lain sebagainya. Baiklah, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah nampak. Sudah, Pak. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Pagi ini sudah sarapan atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Sudah, Pak. Biasanya kalau sudah sarapan, sudah mandi, ya kan? Sudah pakai minyak wangi, wah, pasti segar sekali. Ya. Kesegaran tubuh kita itu adalah anugerah yang maha kuasa, yang patut kita syukuri. Dan semoga saja di hari berikutnya, hari-hari lain, kita bisa ditambah anugerah lebih banyak lagi. Ya, amin. 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 Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai guru profesional itu pasti tidak asing lagi dengan kata asesmen. Asesmen kadang dengan penilaian. Menilai, ya. Menilai seseorang itu lebih gampang. Sementara menilai diri sendiri itu lebih susah. Ya. Itulah orang yang sombong. Semoga saja di lokal ini nggak ada yang sombong. Bu ya, baiklah. Sombong itu hanya milik Tuhan saja. Nah, asesmen. Kita berbicara asesmen atau berbicara tentang penilaian. Di sini pengertian asesmen itu sendiri yaitu penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa itu sendiri. Dalam kurikulum K13 kita kenal dengan kompetensi siswa. Ya, wah siswa ini tidak kompeten. Ya, kompetensinya rendah. Ya, atau KKM-nya rendah. Sekolah ini KKM-nya rendah dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang asesmen, tentu berbicara tentang nilai. Ya kan? Bagaimana nilai itu sendiri? Kalau pada sekolah guru penggerak ini, ya, berbeda penilaiannya. Di mana posisi perbedaannya? Kalau pada sekolah penggerak antara kognitif, ya, afektif dan psikomotor itu dibeda-bedakan, ya, dibeda-bedakan dengan begitu jelimetnya. Lalu bagaimana dengan sekolah penggerak? Sekolah penggerak itu dirancang bukan untuk menyusahkan guru, bukan untuk menyusahkan siswa, untuk mempermudah kita dalam proses penilaian, hasilnya itu sangat valid. Jadi kognitif, afektif, psikomotor itu digabungkan menjadi satu. Ya, nih pada posisi perbedaannya perlu diingat itu Bu ya, Bapak ya. Nah, baiklah. Kita lanjut. Ada beberapa bentuk-bentuk asesmen. Yang pertama, itu adalah asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen formatif. Dan yang ketiga, itu adalah asesmen sumatif. Ya. Ada diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif. Ya. Baiklah, apa itu pengertian asesmen diagnostik? Kita lihat. Jadi asesmen diagnostik ini mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan asesmen diagnostik, maka kita sudah tahu kondisi awal siswa itu bagaimana. Ya. Bagaimana tingkat emosionalnya, bagaimana cara belajarnya, bagaimana ini itu dan sebagainya, banyak sekali semuanya. Ya.
Itu. Karena nanti diagnostik ini dibagi lagi, ya, ada di bawahnya lagi nanti, ya. Yang berikutnya, asesmen diagnostik ini dibagi menjadi 2. Ini dia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya. Asesmen diagnostik yang pertama itu adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Yang mana sih yang dikatakan non-kognitif itu? Yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Ya. Apa yang dimaksud kesejahteraan psikologi? Ya, kesejahteraan psikologi itu berarti hatinya itu riang nggak pergi ke sekolah nih, gitu loh. Ya. Dan sosial emosi siswa. Ya. Siswa ini datang ke sekolah dengan penuh emosi atau tidak? Ya. Kita harus hati-hati dengan siswa. Ya kalau anak SD, anak SMP, itu kita jelingi mata, masih takut. Tapi kalau anak SMA, kita jelingi mata, ya, dia timbul rasa berbeda dengan kita malahan. Maka di sini kita harus cara mengasesmen siswa yang seperti itu berbeda dengan siswa yang lain. Yang kedua, ketahui aktivitas selama belajar di rumah. Ya. Jadi kita hanya dengan bertanya sedikit saja kita akan mengetahui cara belajarnya di rumah. Ya. Nah, tadi malam belajarnya nengok Google enggak? Aduh Pak, paket saya habis. Jadi saya buka buku saja Pak. Oh gitu ya. Kita sudah melihat di situ. Ya. Lalu yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Ya. Misalnya, nah kok terlambat sekolah sih? Kenapa? Terlambat bangun ya? Iya Pak. Lalu kenapa? Bapak nggak bangunkan? Mak nggak bangunkan? Bangunkan sih Pak. Cuman ya saya yang salah Pak. Nah, di sini Bu ya Pak, ini akan membangkitkan minat belajar siswa, minat disiplin siswa untuk berikutnya akan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Ya. Berikutnya mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Ya, latar belakang yang mana? Biasanya kita akan mengetahui di sini mata siswa sembab, ya. Dia sering pakai jaket kalau ke sekolah, ngantuk dan lain sebagainya. Jangan dimarah Pak ya, Bu ya. Itu anak orang. Ingat itu ya. Bagaimana caranya? Kita dekati baik-baik. Apa kerja malam tadi? Nah, begadang ya? Enggak, Bu. Kalau enggak bergadang, berarti ini main dengan kawan ya di luar. Oh, enggak juga. Atau main game? Tidak, Bu. Sumpah tidak. Kok begini? Dan seterusnya. Ya. Dengan cara seperti itu, siswa ini akan mengetahui bahwasannya, oh, Ibu Niken ini rupanya perhatian ya sama saya. Ya kan? Ibu Erna ini ngerti betul dengan keadaan saya. Nah, ini ya. Lalu berikutnya, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Ya. Kalau misalnya siswa ini tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia, kita akan melihat, pertama, lambat mengantar tugas. Bahasa Indonesia ini lambat mengantar tugas. Kok matematika cepat betul? Ya, nih ada perbedaannya di sini. Berarti siswa tidak suka belajar bahasa Indonesia. Bagaimana caranya agar dia bisa suka dengan bahasa Indonesia? Ya cukup sering-sering sajalah siswa ini dipanggil di lokal, ya, maka dia akan semakin kuat minatnya untuk belajar. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan Bapak Ibu sekalian? Kan? Baik, Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Ibu.
berkaitan dengan asesmen diagnosis ini, kami di sini merupakan sekolah yang besar, ya, di mana kelas 10 yang akan kita jadikan sebagai siswa pertama dalam kurikulum sekolah penggerak ini itu berjumlah 9 lokal. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengadakan asesmen diagnosis ini untuk siswa yang begitu banyak. Demikian mungkin Bapak. Ya, baiklah Bapak. Ini pertanyaan yang cukup bagus sekali dari Ibu Erna Yarnis dari Tembilahan Riau ya Bu ya. Bagaimana cara mengasesmen yang begitu banyak siswanya? Ya, sekarang adalah teknologi digitalisasi. Sebelum siswa masuk ke sekolah kita sudah meminta untuk kepada siswa itu untuk mengisi form-form yang sudah disediakan. Nah, dari biodata ini tadilah, ya biodata ini kan harus valid Bu, ya harus akuntabel dan lain sebagainya. Maka kita akan mengetahuinya. Pihak sekolah itu akan men-share atau akan memberikan link atau misalnya kalau ada web kita bisa melihat di web itu sendiri. Kita ngajar di lokal mana? Oh, lokal kelas 10, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal melihat 10, 1, 2, 3, 4, 5. Kita download. Kita sudah tahu di situ. Ya, nggak perlu mencatat Bu. Ya, sudah ada semuanya data-data di situ. Ya, ini namanya sekolah penggerak Bu. Harus bergerak maju terus. Ya, ini. Jadi ini kita akan mengetahui karakteristik siswa dan lain sebagainya di situ. Ya. Jadi orang tuanya siapa, berapa beradik, ya, sudah meninggal atau belum orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, ini Bu ya. Paham Bu ya? Baiklah. Ada lagi yang lain? Cukup? Lanjut? Cukup Pak, terus Ya, lanjut. Yang kedua yaitu asesmen diagnostik kognitif, yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi kognitif ini berarti mengidentifikasi capaian kompetensi siswa itu sendiri Bu ya. Lalu yang berikutnya menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Jadi ada nilai tinggi, nilai sedang, nilai rendah, ya. Berarti ini harus ada pembedaan. Nah, di mana cara membedakannya? Yaitu dengan cara memberikan soalan-soalan. Kita memiliki bank-bank soal, ada soal yang tingkat kesulitannya berbeda-beda. Kalau siswa yang pintar, kompetensinya tinggi, maka diberikan soal-soal yang tinggi pula. Baiklah, yang berikutnya memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Ya. Nah, sudah diberi soal yang kompetensinya rendah, jika siswa ini masih memiliki nilai kompetensinya rendah, maka kita harus memberikan pelajaran tambahan. Pelajaran tambahannya bagaimana? Ya bisa melalui media sosial, bisa melalui meeting, dan lain sebagainya. Ya, tidak ada yang bisa tidak. Semuanya bisa kita lakukan demi perkembangan peserta didik kita. Baiklah ya, kita lanjutkan lagi. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Ya. Ada beberapa konsep asesmen formatif. Yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Ya. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Ya. Nih. Yang ketiga, bagi murid, ini bagi murid Ibu ya, asesmen formatif fungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Jadi siswa ini
tahu dia mana yang harus saya kembangkan, mana yang harus saya tingkatkan, betul. Ya. Yang berikutnya, ini bagi guru dan sekolah, bagi Bapak Ibu sekalian ya. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Contoh, ya, pelajaran olahraga, di situ lomba tingkat kabupaten, ada lomba lempar lembing. Ya. Adanya tolak peluru. Maka pihak sekolah itu harus membeli alat lagi, yaitu lempar lembing. Nah, inilah fungsi dari asesmen-asesmen seperti ini. Ya. Nah, tapi bukan hanya hal seperti itu ya. Bisa saja tentang nilai lempar lembing anak yang rendah. Kenapa? Yang dilempar itu bambu, yang dilempar kayu. Nggak sesuai kan? Nah, nih. Makanya nilai inilah yang akan menjadi tolak ukur pihak sekolah dan guru untuk mengubahnya. Berikutnya, yaitu asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Teman bisa kok memberikan asesmen, ya, atau diri sendiri. Kita bisa mengasesmen diri kita sendiri. Itu loh, ya. Berikutnya, jadi asesmen sumatif, yaitu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi asesmen sumatif ini, Bu, dilakukan di akhir pembelajaran, Bu, ya. Ini kadang paling susah menghafal antara formatif dan sumatif. Cara menghafalnya gampang. Hafalkan satu saja, Bu. Sumatif itu di akhir. Dah, titik. Yang formatif nggak dihafal, Pak. Ya enggak, karena kita sudah di luar kepala. Sumatif ada di akhir. Nah, kalau formatif apa? Tentu formatif itu dalam prosesnya. Nah, ini. Berikutnya. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi. Apa yang dimaksud taruhan tinggi? Ya, kalau sempat nilai anak pada rendah semuanya. Nih, makanya asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena taruhannya naik atau tidak naik. Karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid. Sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Ya, jadi asesmen sumatif ini diprioritaskan betul sama murid itu. Dia mengutamakan sumatif daripada formatif. Hati-hati, Bu. Sementara kita harus tahu formatif, sumatifnya gampang kan itu. Berikutnya, sumatif umpan balik dari asesmen hasil akhir ini, ya, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi proyek berikutnya apa? Waduh, siswa ini tidak naik kelas ini. Apa yang langkah selanjutnya? Ya, remedial sudah nggak bisa lagi, ya kan? Remedial kan sebelum. Nah, ini adalah di situ naik atau tidak naik. Paham Bapak Ibu sekalian? Kita lanjut? Baiklah. Ya. Lanjut. Jadi bentuk asesmen formatif dan sumatif ini, ya, contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis. Nih, ya. Hati-hati Bu, ini jangan kita abaikan. Kita lihat, kita nilai, kita rasa, ya, yaitu diskusi kelompok atau diskusi kelas. Satu kelompok ada 5 orang atau ada 4 orang dan lain sebagainya. Ada sebagai pemateri, ada moderator, lalu ada notulisnya, ya. Itu nanti ada yang menambahkan ini itu dan lain sebagainya. Itu harus memiliki nilai-nilai, kualitas nilai yang berbeda-beda, Bu. Ya, memang tidak tertulis di situ, tapi
kita menulisnya. Ya. Karena banyak sekali rentetannya. Kalau siswa yang pintar ngomong nih memiliki rentetan yang banyak. Gunanya banyak sekali. Ya. Untuk debat bahasa Indonesia juga berguna siswa cerewet itu. Pintar berbicara itu. Ya. Baiklah, yang berikutnya drama. Drama itu secara berkelompok. Produk itu secara berkelompok. Ada juga sih secara pribadi. Ya. Secara pribadi ada. Tapi tidak menutup kemungkinan produk anak ini dengan modal 10.000 bagus. Produk anak ini ternyata modalnya 20.000. Sebenarnya sih jelek. Tapi karena modalnya mahal, nilainya harus bagus, nggak bisa. Ya. Maka kita harus menentukan modal. Baiklah. Lalu presentasi. Ya. Kita melihat bagaimana anak ini mempresentasikan sebuah karyanya. Lancar dalam menentukan presentasi, tapi kok nilai sumatifnya rendah. Hati-hati nih Bu. Ya. Di mana letak kesalahan anak ini? Kita harus tahu betul. Ya. Dan yang terakhir yaitu tes tertulis. Ya. Kalau tes tertulis ialah pada sumatifnya itu tadi. Nah inilah semua masalah asesmen. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Silahkan. Sampai di sini. Iya Pak, baik, saya mau bertanya. Aduh, Ya Bu, silakan. Ya. Di sini dalam contoh bentuk asesmen tidak tertulis ini, di sini ada drama ya Pak ya. Namun di kelas 10 itu tidak kita temui materi drama. Entah Pak ya kalau dalam nanti kurikulum sekolah penggerak, namun yang sekarang ini kita tidak menemui materinya yaitu drama. Gitu. Jadi gimana? Tidak ada materi untuk yang tidak tertulis ini Bu, diskusi kelas gitu. Nah, ya kalau ini maksudnya berarti kalau memang di kelas rendah, kelas 10 misalnya, ya, itu fase E nih ya, kelas 10. Misalnya drama nggak ada. Tentu kan penggunaannya ini untuk kelas 11, kelas 12, ya kan? Ya kita tengok saja lah. Kita tentukan dari beberapa yang tidak tertulis ini ada di kelas mana. Kan ini secara menyeluruh saja nih Bu. Ya kita globalkan saja. Bahwa ada beberapa asesmen seperti itu. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Ya, sudah paham semuanya ya? Oke. Baiklah ya. Jadi kesimpulannya dalam asesmen yang kita lakukan di sini tadi, semuanya itu harus adil, harus akuntabel, ya. Semuanya mengacu kepada data-data. Jadi pada kurikulum sekolah penggerak ini, kita akan berbicara tentang data. Ada nggak datanya? Ya, maka kalau ditanya ada nggak datanya, kalau nggak ada datanya berarti dia tidak akuntabel, ya. Tidak ada data tapi bisa berbicara. Nah, ini bukan sekolah penggerak namanya, ya. Nah, gerak ciri khasnya itu dia selalu bergerak. Ya. Bagaimana kita harus melakukan pergerakan-pergerakan yang misalnya kita seperti ada dobrakan-dobrakan untuk memajukan sebuah sekolah kita itu. Ya. Nih, jadi beberapa asesmen itu sudah kita lihat tadi ya, ada perbedaannya antara kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak ini. Ya. Mungkin ya ini nanti pada bulan Juli kita awali dengan kelas 10 terlebih dahulu. Ya, kelas 11 dan kelas 12 itu mengikuti kurikulum 2013. Okelah, itu tadi materi dari saya. Ya, lebih kurang saya mohon maaf jika ada
kesalahan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Agus Purwanto yang sudah memberikan materi pada sesi ini. Mungkin setelah ini, kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Agus Purwanto. Iya. Terima kasih Bapak Agus. Terima kasih. Setelah sesi ini mungkin kita akan istirahat terlebih dahulu, nanti baru diberikan penugasan oleh Bapak Agus. Sekian, terima kasih Bapak Ibu.